Saudara Cawapres Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan dari Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang khilaf mendukung Gibran sebagai wali kota Solo. Menanggapi ucapan Hasto soal khilaf memilih dirinya sebagai wali kota Solo, Gibran justru berterima kasih kepada Hasto dan menyebut Hasto sebagai sosok yang paling oke. Sebelumnya saudara, Hasto tak hanya bilang khilaf mendukung Gibran sebagai wali kota, Hasto juga mengibaratkan Gibran seperti sopir truk yang masih di bawah umur menabrak kendaraan. PDI Perjuangan khilaf saat mengusung Gibran sebagai calon wali kota Solo pada 2020 lalu. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ya, kami jujur aja khilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi setelah kami lihat lebih dalam Hasto, sekjen ya, sekelas sekjen partai besar loh ya, PDIP. Komentarnya kayak mak-mak rempong yang berselisih dengan suaminya, kemudian mengungkit-ungkit masa lalu. Ini kalau saya orang Banyumas itu pasti terutama generasi seangkatan saya, ada legenda lawak yang sangat populer di Banyumas, yakni Peang Penjol. Peang Penjol itu partner namanya Suliah. Ibu Suliah itu masih hidup walaupun sudah usianya sepuh. Itu seluruh orang di Banyumas Raya itu tahu legenda lawak ini. Sejak saya kecil ya, sudah ada populer sekali dulu. Itu kalau peran suami istri Peang Penjol Suliah, Peang dan Suliah. Peang itu suaminya, Suliah itu kadang-kadang sering berperan sebagai istrinya. Itu kalau padu ya, mirip-mirip gayanya Hasto ini. Itu Hasto. Jadi begini ya, kayak wong Banyumas mesti ngerti lah agar padune wong desa ya. Oh aku men. Aduh, urung nyeritakan langsung guyu di situ lah ya. Ya pas Suliah padu karo bojone Peang gitu tuh ngungkit-ngungkit masa lalu. Aku jan men yang ngajak bocah Rika. Aku men ora gelem jan bocah Rika gara-gara nuruti ramaku iki. Paham? Hasto begini loh. Dulu tuh akrab dengan Gibran ya. Begitu berselisih, ngungkit-ngungkit khilaf, saya dulu ngangkat Gibran gitu loh. Ini cara kan mirip-mirip ini nih. Aku misalnya ya bebak gue. Bebak kan bocah mereka. Turut-turut itu berderka satok gue. Ya, orang Banyumas mesti tahu ini. Wong Cilacap, Banyumas, Purbalingga ya. Aduh. Nah iya. Aduh, gara-gara jagone kalah, gara-gara Ganjar kalah. Kok watekmu, Kang Hasto. Kayak watek mak-mak kampung yang tidak berpendidikan ya. Sekali lagi mirip watek mak-mak kampung yang tidak berpendidikan, yang tidak sekolah. Ketika berdebat padu karo bojone gitu tuh. So hal-hal yang tidak perlu masa lalu diungkit hanya untuk alasan meluapkan kebencian gitu loh. Ya, jadinya orang kebencian seneng ngewe loh. Kayak mikir nih partai gue. Jadi kebencian pada seneng seneng bojo. Seneng tapi gara-gara ada konflik hari ini kemudian gawe masalah gitu loh. Gawe ontran-ontran sing sebenarnya bukan masalah itu loh. Mengada-adakan masalah. Wah, aku jadi harus seneng kalau Rika. Aku ora gelem jan bojo karo Rika. Tapi gara-gara paksa nang ramaku nyung dadi bojo, tibane ngajok siki kayak rekasa melu Rika. Wes dan tetek mengek dan lain sebagainya. Ini mirip-mirip gini. Dulu ya nggak ngomong kayak gini ya. Dulu ngomong seneng apa ya, Gibran dibangga-banggain dan lain sebagainya. Ketika hari ini tidak akur gara-gara perbedaan pandangan politik, gara-gara jagone Hasto kalah, jagone PDIP kalah, mengada-adakan masalah. Yang dulu nggak ada masalah sebenarnya ngangkat Gibran dilulukan karena hari ini berbeda. Aku khilaf, PDIP khilaf dulu.
nyalonkan Gibran jadi wali kota. Boleh gitu. Ya, sama kan? Hanya beda wilayah, beda persoalan. Mirip, nggak mutu sama sekali. Toh, Kang Hasto, malulah. Kalau saya jadi Bu Megawati, saya jadi Puan Maharani, punya sekjen begini, langsung tak pecat hari ini juga. Karena memalukan partai, akan menghancurkan masa depan partai PDIP. Kalau tidak percaya, buktikan besok pilkada serentak akhir tahun ini. Ya, kalau orang seperti Hasto dipertahankan, ya Mbak Puan, Ibu Megawati, catat ini omongan saya. Saya orang Banyumas. Banyumas adalah salah satu dari kandang banteng. Kalau orang model Hasto ini dipertahankan, dibiarkan lepas, bebas, cangkemnya mengap, sekarang berdewek, saksikan besok pilkada serentak 2024 akhir ini. Ada ratusan calon dari PDIP yang akan maju menjadi calon bupati, calon wali kota, calon gubernur. Pasti akan menanggung resikonya. Kalian jual rakyat akan memborong semua itu. Pilkada langsung, otoritas, pilihan ada di tangan rakyat. Seperti hari ini. Seperti Pilpres 2014 kemarin, rakyat langsung membayar mahal atas kesombongan yang beberapa kali sering diungkapkan oleh elit-elit PDIP, termasuk oleh capres dan cawapresnya sendiri. Rakyat hari ini sudah pandai. Rakyat hari ini sudah bisa menilai secara langsung dari media sosial, dari pesawat Android yang di tangan. Hampir tidak ada hari ini pemilih di tanah air yang tidak punya Android. Hampir tidak ada. Apalagi pemilih pemula, semuanya pasti memegang Android dan menyaksikan, menonton atraksi-atraksi yang dilakukan oleh kader-kader atau politisi-politisi dari partai manapun. Dan itu adalah reputasi, itu adalah rekam jejak yang akan menjadi catatan, akan menjadi bekal mereka untuk menjatuhkan pilihan pada saatnya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Mak-mak mulut rembong seperti Hasto ini akan menghancurkan masa depan PDIP. Ya, sekali lagi akan menghancurkan masa depan PDIP. Kalau ingin hancur lagi besok pilkada, silakan teruskan model-model mak rembong begini. Iya nih, Hasto mulutnya persis mak-mak rembong yang tidak berpendidikan. Ada Pak Jokowi dengan Pak Prabowo beberapa waktu lalu sebelum pemungutan suara. Kalau nggak salah di Jogja, makan bareng, makan bakso. Itu saja dinyinyirin sama Hasto. Orang lagi makan bareng, dinyinyirin katanya gara-gara nggak ada jagung. Itu kan cangkem melek gitu. Orang sopan. Ya, sekali lagi orang sopan yang makan presiden dan menteri pertahanan sampai hati dia menyinyiri hal yang sangat tidak bermutu, yang sangat tidak berkualitas, yang jauh kadar levelnya sebagai seorang sekjen partai terbesar di Republik ini. Kalau itu keluar dari mak-mak rempong, pembenci-pembenci kadrun-kadrun di pinggir-pinggir sawah, di pinggir-pinggir jalan yang suka demo masih kita bisa maklumi karena memang kapasitinya mereka memang terbatas. Tetapi kalau ini keluar dari cangkeme Hasto, menurut saya itu mendowngrade beberapa puluh kilometer di dasar jurang sana. Ya, sangat tidak sopan, sangat tidak etis. Ngomentarin orang lagi makan dengan cara yang sangat tidak sopan, sangat tidak elegan. Bu Mega, Mbak Puan, silakan. Kalau Anda tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan ini, pertaruhkanlah masa depan partai Anda. Hari ini memang mungkin partai Anda masih menjadi pemenang pada pemilu 2024. Walaupun Anda juga sudah merasakan sakitnya calon presiden Anda digulingkan secara telak oleh publik, oleh mayoritas rakyat Indonesia. Tapi kalau ini terus berlarut-larut, 2029, silakan dibuktikan apakah partai PDIP masih bisa bertahan dengan suara segitu. Gak usah calon presiden dan cawapresnya, saya kira sudah akhir, sudah di end masa depan capres dan cawapres PDIP. Hari ini sudah tidak ada lagi pendeng gepeng, ya. Kemarin mundur ke sana memang masih ada pendeng gepeng. Pendeng gepeng itu ideologi partainya PDIP. Apapun kata pimpinannya ikut gitu. Apapun kata Ibu Mega ikut, itu namanya ideologi pendeng gepeng.
Memang dari detik ini ke belakang ideologi masih ada, masih dipakai karena generasinya generasi yang kesana semua. Tapi semakin ke sini, generasi tua sudah mulai habis dan tumbuhlah generasi-generasi milenial. Itu tidak akan berlaku lagi ideologi pendek-epeng. Mengapa? Karena generasi Gen Z, generasi milenial, mereka sudah menggunakan logika politiknya sendiri. Mereka pegang Android, mereka belajar secara langsung tentang dunia perpolitikan ini. Dan orang-orang yang tidak cerdas, politisi-politisi kampret yang tidak cerdas, politisi-politisi makrempong yang tidak cerdas, pasti akan digulung oleh Gen Z dengan kecerdasan mereka dalam menentukan pilihan politiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.